Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Nah, sebelum kegiatan belajar ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan di dalam memahami pelajaran sejarah. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Ya Pak, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Apakah sudah masuk ke Zoom meeting semua? Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, nanti setelah ini kalian isi absensi pada Google Form yang sudah Bapak sediakan di dalam Google Classroom. Silakan kalian isi absensi. Bapak sudah menginstruksikan kepada kalian bahwa pertemuan selanjutnya itu akan membahas mengenai politik bebas aktif. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai politik bebas aktif. Nah, kalian sudah baca sebelumnya ya. Bisa terlihat? Bisa. Apa itu politik bebas aktif? Ya kan? Ada yang mau berpendapat mengenai apa itu politik bebas aktif? Saya, Pak. Politik bebas aktif itu artinya bebas dalam pengertian bahwa negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dalam Pancasila. Luar biasa sekali Santi, pendapatnya sangat bagus. Kemudian siapa lagi yang mau berpendapat? Seperti yang dikatakan oleh Santi tadi, bahwa politik bebas aktif ini adalah ya politik luar negeri bangsa Indonesia, di mana pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua, nah itu ada dua negara besar yang muncul, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, di sini kedua negara tersebut ini ternyata saling bersitegang. Nah, dampaknya adalah terhadap negara-negara berkembang, begitu juga dengan negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu, nah, di sini Indonesia mempunyai gagasan bahwa agar tidak terlibat di dalam kedua perang negara tersebut, maka perlu Indonesia ini melakukan sebuah terobosan. Nah, diantaranya ini adalah mencetuskan politik bebas aktif. Setelah kalian mempelajari politik bebas aktif ini, nah nanti setelah kegiatan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan muncul motivasi. Nah, seperti apa motivasinya? Nah, di sini kita lihat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, nanti setelah ini, setelah kegiatan pendahuluan, kalian nanti masuk ke dalam Google Classroom untuk mendalami materi mengenai politik bebas aktif. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya Pak, mau presentasiin Pak. Ya, Silakan. Izin mempresentasikan mengenai landasan ideal, konstitusional, dan operasional politik bebas aktif. Ya. Landasan ideal yaitu Pancasila membuat 5 sila yang di dalamnya terkandung semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sila dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya bangsa Indonesia menolak adanya penindasan antara negara. Karena pada dasarnya setiap negara memiliki harakat dan martabat yang sama. Landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya pembukaan Undang-Undang Dasar alinea
pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Landasan operasional Undang-Undang tahun 1945, Maklumat 1 November 1945 berisi prinsip-prinsip kebijakan hidup bertentang yang baik dengan negara-negara tetangga di kancah internasional. Cukup, Pak. Ya, terima kasih Seno atas pemaparan hasil diskusinya. Sudah bagus sekali ya. Nah, kemudian silakan ada yang mau bertanya kepada Saya, Pak. Tata. Bagus. Silakan. Bertanya, kan Presiden masuk landasan apa? Nah, silakan kelompok yang presentasi. Mohon dijawab pertanyaan dari Salsa. Izin menjawab, Pak. Nah, Seno, ya silakan. Presiden adalah pelaksana pemerintah, jadi kebijakannya masuk ke dalam landasan operasional. Cukup. Ya, terima kasih Seno. Wah, jawabannya luar biasa juga. Nah, sangat bagus. Nah, begitu juga pertanyaannya. Selanjutnya kita ke kelompok selanjutnya. Kelompok 7. Saya, Pak. Nah, Zepa, ya. Izin mempresentasikan mengenai ciri-ciri politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri atau kebijakan luar negeri merupakan dasar dalam menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Cirinya yaitu 1. Indonesia dijadikan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang kedua, Indonesia tidak memihak pada salah satu blok negara. Yang ketiga, Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya. Dan yang terakhir, mengakui adanya persamaan derajat seluruh bangsa di dunia. Cukup, Pak. Terima kasih kepada Zepa yang telah memaparkan hasil diskusi kelompok 7. Nah, sudah bagus sekali ya dari pemaparan Zepa ini. Nah, silakan sekarang ada yang bertanya kepada kelompok 7. Santi, Pak, mau nanya. Santi, oke, boleh silakan Santi. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa perang dingin dengan masa sekarang, apakah ada persamaan dan perbedaannya? Kalau ada, seperti apa? Nah, ini pertanyaan dari Santi mengenai ciri politik luar negeri Indonesia pada zaman perang dingin dan perang sekarang. Nah, seperti apa? Nah, silakan kelompok 7 untuk menjawab. Saya kelompok 7 menjawab. Siapa? Saya Ya, siapa? Tanya, silakan. ciri politik luar negeri Indonesia pada masa perang dingin dan masa kini hampir sama. Perbedaannya, kalau dulu ada dua kekuatan besar, blok barat dan blok timur, dan ya tutup. Simpin dan Cina. Terima kasih kepada Zepa ya, tadi jawaban yang luar biasa sekali dari presentasi kita. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi mengenai politik bebas aktif ini? Nah, silakan. Saya, Pak. Yang mau menyimpulkan? Saya. Ya, Salsa, boleh. Dari hasil diskusi tadi, kita dapat disimpulkan bahwa politik bebas aktif adalah politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak satu blok barat maupun timur. Kalau begitu, nah sekarang nilainya. Nah, ini nilainya, nilai apa yang bisa diambil dari materi politik bebas aktif ini ya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Putri, boleh. Nah. Kita harus menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan perdamaian baik di lingkungan maupun di dunia. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sudah, Pak. Bagus sekali, luar biasa. Sangat tepat mengenai nilai apa yang bisa kita ambil dari materi ini. Nah, dari materi politik bebas aktif tadi,
setelah kita melakukan diskusi, kemudian presentasi, nah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang belum dipahami? Cukup, Pak. Ya, Tidak, cukup Pak. ya. Nah, alhamdulillah, nah, karena kalian sudah memahami, nah, setelah ini kalian mengerjakan evaluasi, kemudian refleksi pada Google Classroom yang telah Bapak sediakan. Nah, di mana evaluasi dan refleksi tersebut, nah ini batas waktunya adalah pukul 6 sore. Nah, jadi silakan kalian isi evaluasi dan refleksinya. Dari presentasi tadi, kita sudah melihat bagaimana penampilan dari kelompok yang sudah tampil. Nah, Bapak rasa semuanya sudah sangat bagus sekali ya mengenai pemaparan hasil diskusinya. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih atas kelompok yang sudah memaparkan yang sudah sangat bagus sekali. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan sudah sangat kritis. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Nomlok tuh yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi silahkan kalian pelajari terlebih dahulu mengenai Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Nomlok. Supaya nanti kita bisa mendiskusikan kembali pada pertemuan selanjutnya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebelum kegiatan ini tutup, Bapak harap ya, kalian tetap menjaga kesehatan supaya kalian bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Silahkan kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan hari ini supaya kita mendapatkan keberkahan apa yang kita lakukan kegiatan hari ini. Nah, silahkan. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.